Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu Tim Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Rema Shelvita SHIMH, dosen pada program studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan proses pembelajaran untuk perkuliahan tatap muka pertama pada mata kuliah Hukum Islam guna untuk pemenuhan PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen tahun 2026. Mata kuliah Hukum Islam ini dengan kode HKM 322 berbobot 3 SKS dan diselenggarakan pada semester 2. Secara umum, mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai kedudukan hukum Islam dalam kurikulum Fakultas Hukum, cara mengatasi kesalahpahaman terhadap hukum Islam, ruang lingkup, ciri dan tujuan hukum Islam. Selain itu juga pembahasan mencakup sumber-sumber hukum Islam, asas-asas hukum Islam, baik dalam pidana maupun perdata, al-ahkam al-khamsah, kompilasi hukum Islam, hingga kontribusi hukum Islam dalam tatanan hukum nasional Indonesia. Setelah menyelesaikan perkuliahan, pada pertemuan pertama ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami kontrak perkuliahan, menjelaskan ruang lingkup dan alasan pengajaran hukum Islam pada Fakultas Hukum, serta menguraikan kerangka dasar ajaran Islam yang berkaitan dengan hukum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah utama yang ditujukan dalam mata kuliah ini mencakup kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan prinsip, asas, dan sumber hukum Islam secara sistematis, menganalisis penerapan hukum Islam dalam bidang hukum keluarga, hukum waris, hukum ekonomi syariah, dan peradilan melalui studi kasus. Menyusun solusi prinsip hukum Islam terhadap permasalahan hukum Islam kontemporer melalui kajian kasus dan presentasi ilmiah. Metode pembelajaran yang digunakan ialah student center learning yang dilakukan melalui ceramah interaktif dan apersepsi materi untuk penyampaian konsep dasar, diskusi dan brainstorming untuk memicu berpikir kritis mahasiswa, tugas mandiri dan analisis kasus, serta rancangan proyek kelompok berupa kajian kasus hukum Islam kontemporer dan simulasi sidang dalam peradilan agama. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini dilakukan secara transparan dan objektif terukur, berbasis CPMK dengan rincian bobot evaluasi meliputi aktivitas partisipasi dan diskusi kelas sebanyak 10%, tes tertulis 10%, tugas esai 10%, analisis putusan pengadilan 30%, proyek akhir dan simulasi sidang 40%. Demikian pengantar singkat mengenai gambaran umum dan strategi pembelajaran mata kuliah hukum Islam. Selanjutnya marilah kita simak bersama proses penyampaian materi perkuliahan pada pertemuan pertama berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih pada semangat? Semangat. Hari pertama semester baru, semangat ya? Iya. Langsung kita belajar siang-siang ya? Oke. Hadirin sekalian, terima kasih. Saya ucapkan selamat bergabung di kelas saya. Selama 1 semester ke depan, saya akan membimbing adik-adik sekalian untuk kita belajar mata kuliah hukum Islam ini, ya. Adik-adik mungkin sebelumnya yang sudah pernah masuk di kelas saya mungkin udah tahu ya prosesnya seperti apa ya. Tapi yang belum pernah, ini nama Ibu Rema Shelvita ya, kalian boleh catat emailnya untuk nanti kita kirim komunikasi. Kemudian kalau kalian akses e-learning itu, Ibu sudah upload RPS di situ, itu kalian cek ya materi-materi apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Oke ya. Oke, dari sekalian untuk mata kuliah hukum Islam ini rules-nya satu saja. Kalian boleh terlambat ya. Selama saya di kelas kalian masih tetap boleh masuk. Tapi kalau saya sudah mengisi daftar kehadiran yang terlambat tanpa alasan yang sahih, yang alasan yang dibenarkan, menurut saya gitu ya, tidak punya hak lagi untuk minta dicontekan. Ya, jadi itu sebuah konsekuensi ya. Ya kita sepakati ya. Sepakati. Baik, mata kuliah hukum Islam ini adik-adik nanti diharapkan ya bisa
memahami ya. Ini yang pertama kita akan tahu dulu apa sih tujuan kita mempelajari hukum Islam ini. Ya, di kelas ini saya yakin nggak semuanya Muslim nih, non Muslim juga ada. Ya. Tapi apa alasan sebenarnya mata kuliah hukum Islam ini dipelajari secara keseluruhannya? Jadi nggak cuma mahasiswa yang Muslim saja, mohon maaf, tapi yang nonis juga. Nah, karena ini mata kuliah wajib ya di semua perguruan tinggi. Ya, tapi apa alasannya? Nah, untuk kalian ketahui bahwa mata kuliah ini dia sifatnya tidak doktrinal. Jadi hukum Islam yang kita pelajari itu bukan hukum Islam yang doktrinal. Tapi mungkin yang untuk yang menulis juga ini hanya sebatas knowledge. Kita akan memahami apa alasannya kita mempelajari mata kuliah ini. Ya. Nah, jadi secara keseluruhan tujuan kita mempelajari hukum Islam ini kalian nanti akan mengerti, memahami hukum Islam itu. Ya, kalian bisa menyebutkan dan menjelaskan sumber-sumber hukum Islam itu apa. Kemudian nanti ada istilahnya hukum yang 5 ya, kalau kita sebut al-ahkam al-khamsah. Ya, serta kalian mampu melukiskan dan memaparkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dari dulu sampai sekarang. Ya, kemudian kalian juga memahami dan mampu menjelaskan hubungan hukum Islam dengan hukum-hukum lain di Indonesia. Ya, serta kalian bisa menunjukkan kedudukan hukum Islam itu dalam sistem hukum di Indonesia dan tempatnya dalam pembinaan nasional. Ya, jadi ini tujuan kita mempelajari mata kuliah hukum Islam ini secara keseluruhan. Ya, oke. Nah, untuk lebih detail tadi saya sampaikan, silakan kalian akses di RPS. Di RPS nanti kalian bisa lihat nanti ada kisi-kisi ujian tengah semester, ujian akhir semester juga. Terus kemudian nanti serta ada kita juga akan mengerjakan tugas proyek juga nanti. Nah, itu semua kalian bisa akses di RPS ya. Jadi baik untuk mempersingkat waktu kita, nah ini yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini. Apa saja? Ya, ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama, kalian memahami ya alasan hukum Islam itu diajarkan di Fakultas Hukum. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan apa itu hukum Islam. Ya, kemudian yang ketiga, kalian bisa mengenal kerangka dasar ajaran Islam yang berkaitan dengan hukum. Ya, oke. Baik. Nah, oke. Ada 2 frasa di sini. Satu hukum, yang kedua Islam. Ya, kan mungkin sudah familiar lah. Ya. Mungkin mahasiswa hukum nggak tahu istilah hukum ya. Jadi, tapi secara awam nih, kalian memahami hukum itu seperti apa? Apa yang dimaksud dengan hukum? Nanti kita gabungkan 2 frasa. Oke, siapa lain? Iya, oke. Alfi silakan nih. Alfi Pak. Kalau hukum seperangkat aturan yang dibuat apabila yang harus dipatuhi, tapi apabila dilanggar ada sanksi. Oke, ya. Ada 3 poin di situ, seperangkat hukum, kemudian yang tidak boleh dilanggar dan ada sanksinya. Oke, Alfi. Yang lain mungkin bisa? Adit? Oke, Adit ya. Oke, apa Adit? Hukum itu suatu aturan yang dibuat untuk mengatur suatu masyarakat atau kelompok yang bersifat mengikat dan memaksa. Ya, mengatur masyarakat yang bersifat mengikat dan memaksa. Oke, yang lain? Di semester 1 kan kalian udah dikenalkan ya berkenaan dengan hukum itu ya. Oke, itu 2 frasa kita tadi dan semuanya betul. Ya, karena sampai sekarang itu tidak ada istilah yang paten terhadap hukum itu. Semua orang mengartikan atau menerjemahkan istilah hukum itu dengan dari sudut pandang sendiri-sendiri. Ya. Frasa yang kedua tentang Islam nih. Kalau kita bicara tentang Islam, apa yang ada di benak kalian? Ya, oke, agama ya, agama dan yang terbesar juga ya. Karena kalau menurut data statistiknya 87% penduduk di Indonesia itu beragama Islam. Oke, berarti agama yang terbesar yang ada di Indonesia. Siapa lagi? Kepercayaan, agama, kepercayaan. Apa lagi yang kalian yang teringat ketika kita bicara tentang rasa Islam? Muslim. Yang menganutnya disebut Muslim, ya. Oke. Berarti ketika kita menggabungkan 2 frasa ini, apa yang ada di benak kalian? Hukum Islam. Berarti apa? Tadi hukum aturan, ya, norma yang mengikat, yang mengatur kehidupan masyarakat. Kalau Islam tadi berarti agama, berarti hukum apa? Coba, ada nggak yang bisa menggabungkan 2 frasa ini menjadi satu istilah atau terjemahan yang bisa kalian pahami dan nanti kita akan jelaskan. Coba. Aturan yang bersumber dari ajaran Islam. Oke, aturan yang bersumber dari ajaran Islam. Yang lain sepakat? Aturan yang bersumber dari ajaran Islam. Tapi ajaran Islam ini seperti apa? Bagaimana ajaran Islam itu? Apa saja sih isi di dalamnya?
nanti ya. Oke, baik. Apa namanya? Berikutnya ya. Ya, saya untuk mengukur pemahaman Jadi kuis ini sebenarnya kan untuk mengukur pemahaman saja ya. Jadi ini kita anggap sebagai pretest. Kita mau lihat dulu yang pemahaman kalian tentang hidup Islam ini seperti apa. Baru nanti kita mulai itu kita ulas satu-satu ya. Silakan kalian buka quizzes, nanti join my quiz ya sini ya. Namanya oke ini ya. Sorry, yang tadi kayaknya salah dah. Coba dimulai lagi yang ini. Ada 5 pertanyaan saja, kalian jawab. Nah tuh, ya, silakan join dulu ya. Oke, saya mau join. Yang lagi ya, sejak berapa nih? 14 lagi join ya? Oke, sudah semua ya? Kita mulai ya? Ya, ada lagi yang join nih? Oke, mulai ya? Ya. Oh, rata-rata menjawab benar nih. Rata-rata benar nih. Berarti memang harus menjelaskan lagi nih. Tapi ada ya, belum seluruhnya ya. Artinya kan masih ada yang belum memahami apa sih Islam itu ya. Jadi jadi yang tadi itu masih istilah-istilah yang umum ya. Kita coba lihat. Ya, oke. Rata-rata menjawab benar semua. Yang 2 orang tidak menjawab sama sekali. Ya, oke baik ya. Jadi itu tadi ya kalau ibu lihat ya, jadi secara konsep dasarnya kalian sudah paham apa itu Islam. Tapi kita mulai dari mengapa ya mahasiswa mempelajari
hukum Islam ini. Kenapa sih hukum Islam ini masuk ke dalam kurikulum fakultas hukum ya, terutama di perguruan tinggi. Yang pertama kita dari alasan sejarah dulu. Ternyata ya mata kuliah hukum Islam itu diajarkan sejak dari masih dari zaman Belanda dulu. Jadi di sekolah-sekolah tinggi hukum Belanda pada saat itu sudah mempelajari hukum Islam. Tapi dulu dikenalnya dengan Mohammedanstrek. Mohammedanstrek ini maksudnya hukum, bukan hukum ya, berarti hukum Muhammad ya. Tapi ini keliru sebenarnya. Ya, jadi memaknai hukum Islam itu atau menamakan hukum Islam dengan hukum buatan Nabi Muhammad keliru, karena hukum Islam itu sumbernya dari Allah langsung. Ya, Nabi itu sebagai utusan saja. Jadi yang membuat hukum itu pada dasarnya sumber utama bukan dari Nabi. Jadi kalau kesannya kan kalau hukum Muhammad itu kan Muhammad yang membuatkan hukum. Padahal Nabi Muhammad itu hanya sebagai contohnya, ya perantaranya, gitu ya. Jadi konsep dasarnya itu dari Allah langsung. Nah ini yang membedakan hukum Islam itu dengan hukum lain. Ya. Itu dari alasan sejarahnya dulu, dari sejak zaman dulu. Kemudian alasan penduduk. Nah alasan penduduk ini menjadi alasan yang berikutnya kenapa kita mempelajari hukum Islam. Ya. Tadi berdasarkan statistik bahwa Islam ini sebagai agama terbesar, penganutnya 87% di Indonesia. Ini kan sebagian besar penduduk Indonesia itu penganut agama Islam. Artinya kan mau tidak mau ada dorongan ya dari penganutnya, pemeluknya untuk menjalankan syariat Islam ini. Ya. Nah, karena kita negara Pancasilais, ya. Jadi bagian-bagian tertentu yang berkenaan dengan menjalankan aturan ya agama kepercayaan itu diatur oleh pemerintah, ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau alasan yuridis, ya banyak hukum nasional terinspirasi dari hukum Islam. Ya, misalnya kompilasi hukum Islam. Kemudian apalagi misalnya undang-undang perkawinan, ada undang-undang zakat. Nah, itu kan dari hukum Islam. Ya. Kemudian alasan konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama. Ya, alasan akademik juga, kajian ilmiah yang penting untuk dipahami lintas agama. Ya, jadi ini yang pertama, kenapa mahasiswa mempelajari hukum Islam. Kemudian, nah kalau kita lebih jauh lagi, apa itu hukum Islam? Nah, tadi udah ada yang ngasih pengertian itu, berarti hukum yang berdasarkan ajaran Islam, ya, hukum atau norma atau aturan yang berdasarkan hukum Islam. Tapi itu udah termasuk, tapi itu konsep-konsep dasarnya seperti itu. Tapi jauh lebih dalam lagi kalau ketika kita berbicara tentang hukum Islam itu, dia tidak hanya sistem norma yang berdasarkan ajaran Islam, ya, tetapi dia mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama dan alam sekitarnya. Ya, jadi tidak hanya hubungan horizontal, tapi juga vertikal. Ya, nah itu. Kemudian ada dua dimensi yang dipelajari dalam hukum Islam. Yang pertama dimensi ibadah. Ini nggak mungkin kita pelajari di sini, karena sifatnya doktrinal. Ya. Nah, tapi nanti kita akan ada dimensi yang kedua yang dipelajari dalam hukum Islam itu adalah muamalahnya, sosial hukumnya. Ya. Misalnya nih berkenaan dengan bagaimana hukum jual beli dalam Islam. Dalam Islam itu jual beli, ya, yang sesuai dengan syariat Islam itu seperti apa? Ya. Kenapa misalkan tidak boleh riba dalam Islam? Mungkin kalian sudah mengenal istilah itu. Kenapa misalkan ketika jual beli itu ada satu dalil dalam Al-Quran, penjual itu tidak boleh mengurangi timbangannya. Karena itu termasuk tindakan yang dilarang. Nah, ketika kita berbicara mengenai muamalah atau hubungan manusia dengan manusia, ini kan tidak yang menjalankannya kan yang itu tidak hanya sama Islam saja. Kalau sama Islam saja ini artinya jual beli yang mengikuti syariat itu sama Islam saja, yang sama nonis boleh curang, kan enggak seperti itu. Artinya kan luas nih bahasanya. Berarti kalau luas nih skupnya atau cakupannya tidak hanya bagi yang muslim saja, yang muslim juga seperti itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hukum Islam ini diadopsi ya. Jadi beberapa kaidahnya, ajaran-ajaran dalam Islam itu diadopsi menjadi hukum nasional. Jadi yang kita sebutkan tadi kan, ada undang-undang tentang zakat, perkawinan, gitu
kan, ekonomi syariah, ya. Jadi seperti itu. Oke. Berikutnya, nah, kita lihat dulu. Dalam Islam itu ada 3 kerangka dasarnya. Ya, jadi ada 3 kerangka dasar dalam Islam, ya, dalam hukum Islam. Yang pertama akidah. Akidah ini mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, ini ranahnya keyakinan, ya. Jadi yang kedua syariah. Nah, syariah inilah nanti yang jadi hukum Islam ini di ranah syariah ini. Ya, itu nanti akan kita bahas. Nah, nanti kita mulai dari sumber hukum Islam seperti apa, ya. Terus kemudian, nah yang ketiga adalah akhlak, ya. Nah, yang ini kita tidak bahas di sini, ya. Hukum Islam itu letaknya di sini, di syariah, ya. Oke. Nah, jadi kita mulai dari 2 istilah yang terkait dengan hukum Islam. Yang pertama ada syariat, yang kedua fikih, ya. Coba Alfi tadi coba dibaca fikih. Syariat itu apa? Secara etimologis, dapat lugawi, kata syariat berasal dari kata berbahasa Arab al-syarah, yang berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Seringkali kata syariat disambungkan dengan Allah sehingga menjadi syariat Allah atau syariatullah, yang berarti jalan kebenaran yang lurus yang menjaga manusia dari penyimpangan dan penyelewengan dan menjauhkan manusia dari jalan yang mengarah pada keburukan dan ajakan-ajakan hawa nafsu. Syariat mencakup pula etika, dasar-dasar hubungan kemasyarakatan dan cita-cita tertinggi yang harus diusahakan untuk dicapai serta jalan untuk mencapai cita-cita atau tujuan. Ya, panjang ya istilahnya ya. Artinya gini, secara ringkasnya syariat itu asalnya dari Allah. Ya, jadi syariat itu sifatnya mutlak. Ketika kita bicara tentang istilah syariat itu dia mutlak. Nah, kemudian dalam hukum Islam itu ada juga nama istilahnya fikih. Ya, nah fikih ini sumbernya dari manusia, relatif ya. Keberlakuannya dia dia bisa melihat waktu dan tempat itu berlaku. Artinya dia tidak mutlak. Karena apa? Karena dia buatan manusia. Nah, tapi fikih ini digunakan untuk mempelajari syariat itu, ya, untuk menggali ya, hukum Islam itu sendiri. Jadi 2 istilah ini intinya tidak terlepas dari hukum Islam itu sendiri ya. Jadi kalau syariat ini aturan atau norma yang bersumber dari Allah, sementara fikih ini ilmu untuk mempelajari syariatnya, dan itu buatan manusia, gitu ya. Nah, oke, kita jadi 2 istilah itu yang harus dipahami oleh adik-adik sekalian ya. Oke, baik. Ya. Ini ruang lingkupnya. Ya, jadi ruang lingkup syariah itu ada 3 di sini ya secara umumnya ya. Yang pertama adalah ibadah ya. Ada sholat, zakat, puasa, haji ya. Nah, yang kedua adalah muamalah. Nah, kita lihat di sini kan. Hukum keluarga, waris, ekonomi ya. Kemudian lingkungan ya, etika terhadap alam dan kehidupan sosial. Nah, berikut kita lihat dulu kedudukan hukum Islam di Indonesia ya. Jadi sebelum Belanda itu berlaku di kerajaan Islam. Jadi hukum Islam sebelum Belanda itu hanya berlaku di kerajaan-kerajaan Islam. Di zaman kolonial Belanda dikenal dan digunakan dalam pengadilan pribumi. Ya, jadi itu berlaku untuk orang-orang pribumi ya. Nah, baru setelah kemerdekaan diakui dalam sistem hukum nasional ya. Jadi dirangkum dalam satu aturan ya, pedoman yang itu digunakan di pengadilan pengadilan agama ya. Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, tentu diskusinya apa perbedaan antara hukum agama? Ada pertanyaan? Ya, silakan Mbak. Saya ingin menanyakan soal akal. Sebenarnya kompilasi hukum Islam itu kan adalah bentuk dari unifikasi dari hukum-hukum Islam yang ada. Namun di sini saya ingin menanyakan apakah itu akan bisa menyesuaikan, karena kan kalau misalnya kita lihat di beberapa pasal itu kan ada perbedaan. Ya. Apakah kompilasi hukum Islam itu bisa menyambung? Oke, ya. Kompilasi hukum Islam tadi kita sampaikan ya. Jadi kompilasi hukum Islam ini sebenarnya dia tidak satu kedudukannya. Kita lihat kompilasi ini disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dia tidak masuk ke dalam tataran hukum nasional, tetapi dia sebagai pedoman mengadili.
bagi hakim di pengadilan agama. Berbagai peracaranya kalau di kalau di Indonesia ya pelaksana dari hukum Islam itu ada namanya pengadilan agama. Ya. Nah, kompilasi hukum Islam kalau kita lihat dari pengertiannya, kompilasi itu kan himpunan. Jadi di dalam kompilasi itu himpunan dari berbagai kitab fikih. Dan kitab fikih itu diambil dari mazhab-mazhab yang umum digunakan di Indonesia. Ya. Jadi kalau di Indonesia itu mazhab yang umum digunakan apa? Mazhab Syafi'i. Ya. Nah, jadi kompilasi itu himpunan dari berbagai macam kitab fikih yang itu diambil dari mazhab yang paling banyak diambil di Indonesia. Ya, sehingga itu sudah disesuaikan. Tapi apakah itu masih relevan? Nah, panjang sekali nanti akan kalau ini masih dibahas, masih relevan tidak kompilasi hukum Islam? Karena sekarang udah banyak sekali kan fenomena-fenomena yang kontemporer yang harus dijawab juga. Ya, misal tentang pernikahan beda agama, misalnya seperti itu. Nah, itu kompilasi hukum Islam ada nggak aturannya di situ? Terus ketika kita berbicara mengenai hak istri, hak nafkah istri setelah melakukan bercerai dari suaminya, ketika istri mendapatkan kekerasan, terus kemudian mengajukan perceraian ke pengadilan, maka kompilasi hukum Islam itu sudah mengcover hak istri di situ. Nah, itu nanti akan kita cari. Tapi kan itu di tahap keberapa ya? Tapi di dalam hukum Islam ini kita mempelajari dasarnya dulu, ya. Nah, baru nanti kalian bisa menganalisa dari kasus-kasusnya nanti, ya. Maksud kalian nanti bagaimana keberlakuan hukum Islam di Indonesia, ya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, ada lagi? Udah ya? Oke. Sementara itu mungkin udah untuk pertemuan kita hari ini diskusi kita. Nanti kita bahas minggu depan lagi ya. Apa sebenarnya perbedaan antara hukum agama dan hukum negara. Terus kemudian yang kedua, apa contoh hukum Islam yang ada di kehidupan sehari-hari. Ya. Nanti ini ini boleh di capture dulu ya untuk minggu depan kita bahas lebih jauh ya. Kita buat dalam sesi diskusi ya. Oke, baik. Jadi kesimpulan mata kuliah kita hari ini adalah hukum Islam ini dia bagian dari sistem norma yang bersumber dari ajaran Islam, ya. Dia tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga mengatur muamalah, ya, mengatur hubungan sosial, mengatur keluarga, ekonomi, waris dan kemasyarakatan, ya. Kemudian yang kedua, di Indonesia hukum Islam memiliki kedudukan historis dan yuridis, mulai dari kerajaan Islam, zaman kolonial hingga masa kini, ya. Kemudian mata kuliah hukum Islam ini diajarkan bukan untuk keagamaan, tapi sebagai kajian akademik dan ilmiah. Terbuka untuk semua mahasiswa, baik muslim maupun non-muslim. Kemudian kajian ini penting supaya mahasiswa memahami sumber hukum nasional ini yang banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Ya, jadi ini kesimpulan perkuliahan kita hari ini. Ya, Ibu harap minggu depan itu kalian baca dulu materinya, ya. Kemudian diskusi tadi, ya. Baru nanti kita bahas diskusi yang tadi di sesi diskusi perkuliahan minggu depan. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup ya? Nah, cukup. Terima kasih adik-adik sudah berpartisipasi. Terima kasih sudah beraktif ya. Insya Allah kita jumpa lagi di minggu berikutnya. Untuk sesi hari ini kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.